إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak kenikmatan dan anugerah Allah yang kita dapatkan sampai detik ini. Bayangkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan untuk kita masih hidup dalam menjalani kehidupan ini. Semua itu adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik di hadapan Allah adalah mereka yang selalu bersyukur, mereka yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga bila mana kita pandai bersyukur, maka tentu Allah akan menyayangi kita semua sebagai hamba-Nya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita hadirkan, salam yang kita ucapkan, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau sekecil apapun itu, maka kita berpeluang untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Desember tahun 2024 Hijriah. 2024 Miladiyah. Bahkan kita sudah berada juga di penghujung Jumadal Akhir. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Bagi kita umat Islam, pergantian tahun apakah itu miladiyah maupun hijriyah, semua itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita sampai detik ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan karunia yang lebih, Allah memberikan kesempatan yang lebih, Allah memberikan nikmat yang lebih dalam kehidupan kita. Maka pastikan hormati Allah, nikmat yang kita dapatkan ini, semua itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan saya di majelis Jumat yang mulia ini, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri segala kenikmatan yang sudah kita dapatkan sampai detik ini. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini
kita masih dalam keadaan sehat, ada sempat, ada waktu untuk hadir ke sini. Semua itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa in tashkuru, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi tidak semua orang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Statement ini bukan lahir dari kita sebagai manusia, tetapi Allah yang menggarisbawahi tidak semua orang pandai bersyukur. Bahkan yang pandai bersyukur di hadapan Allah, lebih sedikit dari mereka yang pandai bersyukur. Maka disinilah pentingnya saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua yang hadir di sini, jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Ketahuilah, bila mana kita pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, paling tidak Allah menjanjikan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Bila mana kita ingkar kepada Allah, kufur atas segala nikmat, pada dasarnya Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak mungkin ridha atas mereka-mereka yang ingkar kepadanya, yang kufur kepada Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha dalam kehidupan kita. Bayangkan hamba Allah, bila mana Allah sudah ridha kepada kita, maka tidak ada yang sulit akan kita dapatkan. Tidak ada yang mustahil untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berat bila mana Allah berkehendak. Bila mana Allah sudah ridha, kun fayakun kata Allah, semua selesai, semua berjalan dengan baik, dan itu bisa kita raih bila mana kita pandai bersyukur. Yang kedua, dalam surat Luqman ayat 12 Allah tegaskan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang pandai bersyukur, pada dasarnya dia mencintai dirinya sendiri, dia menyayangi dirinya sendiri. Artinya apa? Hormati Allah, syukur yang kita hadirkan di hadapan Allah itu akan kembali kepada diri kita, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi nilai pahala, nilai kebaikannya adalah untuk kita semua. Maka pandai-pandailah kita bersyukur, sehingga semua itu akan kita dapatkan nilainya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita pandai bersyukur, maka Allah menjamin tidak ada cerita orang yang bersyukur itu akan kurang nilai pahalanya atau kurang rezekinya dari Allah. Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupannya. Inilah hadirat Allah, paling tidak janji Allah bagi mereka yang pandai bersyukur. Sehingga penting rasanya untuk saya sampaikan, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di penghujung akhir tahun seperti ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu introspeksi. Mari kita melakukan evaluasi diri. Mari kita bermuhasabah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini dalam perjalanan kurun waktu 2024? Apa ibadah fenomenal yang sudah kita lakukan? Berapa sedekah yang sudah kita lakukan dari Januari dulu sampai Jumat ini? Sudahkah sampai 1 juta? Sudahkah sampai 5 juta, 50 juta? Sehingga mohon maaf, bila mana kita merasa kurang nilai sedekah kita, maka mari kita investasikan, mari kita segera. Kenapa? Karena sedekah inilah yang paling mudah untuk kita dapatkan pahala. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, mewafatkan kita, yang paling disesali oleh manusia begitu dia meninggal dunia adalah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kenapa saya tidak ditangguhkan saja hidup saya sebentar saja? Kenapa saya tidak dihidupkan kembali ya Allah? Untuk apa? Bukan untuk ngaji, bukan untuk salat, bukan untuk puasa, bukan untuk mereka melakukan ibadah umrah, tetapi mereka ingin bersedekah. Mereka akan mengeluarkan harta yang selama ini belum dia keluarkan. Itulah penyesalan yang terjadi dalam kehidupan manusia di saat dia mampu untuk mengeluarkan sedekahnya, dia mampu untuk berinfak, ternyata dia enggan untuk mengeluarkan sedekahnya.
Maka penting kiranya Allah di momen-momen seperti ini kita evaluasi diri. Tentu selain sedekah, salat kita bagaimana, ya, sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan apa saja dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, itu juga penting untuk kita evaluasi sehingga benar-benar di akhir tahun ini kita benar-benar mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita semua melihat apa yang menjadi persiapan kita untuk menyongsong hari esok, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Maka untuk menghadapi hari kiamat, yang paling penting adalah perbanyak amal saleh kita. Mari kita perbanyak perbuatan baik kita, perbanyak kebajikan-kebajikan, sehingga kita semua akan merasakan kenikmatan baik dalam kehidupan dunia kita, apalagi di akhirat kelak. Saya pikir ini saja khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dua perkara ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, sehingga bila mana ada kekurangan di sana sini segera kita tutup, segera kita sempurnakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ruhina Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin, a'da'aka a'da'ad din wa man walahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal waba' wal qahta' wal fahsya' wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia khassah wa jami'il bilad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.